Halo Kak Matthew, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Kak? Baik, baik. Ya Kak, dalam kesempatan ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi OSN atau yang sekarang disebut KSN. Mulai dari Kakak masuk sebagai tim sekolah hingga prestasi tertinggi yang Kakak raih di OSN. Boleh Kak? Oke. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Saya dari SMP itu udah tertarik untuk ikut lomba-lomba gitu kan. Itu dulu pas saya SMP itu seringnya ikut lomba IPS gitu. Nah, terus baru tahu soal OSN itu pas kelas 8, pas kelas 8 sekitar mau naik kelas 9 gitu lah. Gitu kan. Terus baru tahu OSN, terus baru tahu juga ada OSN IPS kan. Pas itu sering-seringnya ikut lomba IPS, mau join OSN ternyata nggak bisa karena udah mau naik ke kelas 9 gitu. Akhirnya apa ya istilahnya itu pembalasan gitu lah. Pembalasannya tuh pas masuk ke SMA, baru hari pertama saya langsung cari wakil kepala sekolahnya, langsung saya cari, saya bilang saya mau daftar OSN gitu. Baru hari pertama SMA langsung saya cari gitu. Terus kaget kan gurunya, terus dia bilang oke okay, nanti daftar aja, terus di hari apa nanti kita akan ngadain seleksi tingkat sekolah gitu. Jadi ya dimulai dari situ, ikut seleksi tingkat sekolah, terus di sekolah saya kalau misal udah lolos di tingkat sekolah bakal ada pelatihan gitu kan tiap Sabtu di pusat pelatihannya gitu. Jadi dimulai dari situlah. Jadi latihan setiap hari Sabtu, terus diselingi juga saya biasanya kalau ada lomba apa gitu, mau lomba ekonomi atau lomba akuntansi, lomba yang berhubungan dengan ekonomi saya ikuti semua pas itu. Jadi bener-bener apa ya, istilahnya sekarang kan ambis-ambisnya itu pas kelas 10 gitu. Itu saya ikuti sambil nunggu OSK juga kan, karena menurut saya apa ya, dengan ikut lomba itu kan kita juga semakin sering latihan kan, semakin sering diasah, jadi terbiasa untuk kerja soal gitu kan. Terus OSK saya pas itu ikut OSK tahun 2017 gitu. Jadi OSK, terus kebetulan saya lolos kan pas itu di apa pas itu lima besar kayaknya yang lolos ke OSP. OSP pada saat itu di kota Malang ya, kota Batu, sorry. Terus OSP, lanjut juga diselingi saya ikut lomba-lomba gitu sambil nunggu OSP sampai OSN. Pada saat itu OSN-nya di kota Pekanbaru, Riau, OSN 2017 gitu. Nah, apa ya, sebagai murid kelas 10 pada saat itu benar-benar setengah takut tapi setengah tertantang juga gitu, karena kan baru pertama kali SMA udah langsung di tingkat nasional gitu kan, jadi banyak pengalaman barulah yang didapat gitu. Terus pada saat itu juga apa ya, dapat koneksi-koneksi baru dari teman-teman dari daerah lain gitu. Terus pas OSN di Pekanbaru sekitar bulan berapa ya dulu, kayaknya tengah tahun deh. Nah itu saya kemarin dapat medali perunggu, kalau nggak salah peringkat 8 kalau nggak 10, saya lupa, medali perunggu pokoknya itu tahun pertama saya ikut OSN. Nah di pada saat saya kelas 11 itu saya dapat undangan dari Kemdikbud, itu saya dapat undangan pada saat itu untuk mengikuti pelatnas pertama gitu. Jadi kebetulan pas saya kelas 11 itu ada muncul lomba internasional ekonomi. Jadi sebelum-sebelumnya nggak ada Olimpiade Internasional Ekonomi itu. Jadi baru pada saat saya kelas 11 kebetulan ada yang mengadakan di Moskow, Rusia gitu. Makanya dari Kemdikbud langsung mereka membuat tim ini, tim Olimpiade Ekonomi, terus saya diundang pada saat itu karena salah satu mahasiswa kelas 10 mahasiswa pelajar kelas 10 yang dapat medali kan pas OSN 2017. Jadi saya diundang sama kalau nggak salah 9 anak yang lain. Jadi sekitar 10 kalau nggak 11 orang gitu. Di Platnas 1 itu benar-benar Platnas pertama tim Olimpiade Ekonomi di Indonesia. Gitu. Nah, jadi saya ada kesempatan untuk ikut Platnas itu. Lalu setelah itu ya kelas 11, kelas 12 saya lanjut
kalau kelas 11 akhir kan udah nggak OSN ya, kelas 12 kan udah nggak OSN. Nah, jadi saya lanjut ikut lomba-lomba gitu, ikut kalau misal ada universitas mana ikut apa ngadain lomba saya ikut gitu sampai kelas 12 saya ikuti terus. Jadi selama SMA ini jadi aktivis lomba gitu. Gitu kira-kira, Pak. Lombanya itu ekonomi semua yang diikuti. Paling kalau nggak ekonomi, akuntansi gitu, bisnis ya kadang-kadang gitu. Jadi seputar itu. Nah, Kak, ketika terpilih sebagai wakil sekolah itu untuk mengikuti OSK, persiapan apa sih yang Kakak lakukan tentunya selain pelatihan yang dadakan dari sekolah? Nah, iya, gini. Saya tiap saya ngajar saya selalu bilang sama murid-murid saya, kalau belajar itu coba sebisa mungkin kita belajar dari banyak sumber gitu. Jadi nggak mengandalkan satu sumber aja. Misal kita udah ada pelatihan tiap hari Sabtu, tetaplah kita cari-cari sendiri gitu. Bahkan mungkin biasanya itu ya sebelum hari Sabtu tuh saya selalu tanya, nanti hari Sabtu belajar apa gitu. Nanti hari Sabtu belajar. Jadi saya udah nyiapin dulu sebelum hari Sabtu gitu. Supaya apa? Supaya kita mengerti dasar materinya, karena kita udah mengerti kita tahu apa yang harus kita tanyakan gitu. Jadi kita tahu kita mengertinya itu sampai mana sih gitu. Makanya tujuannya pelatihan tuh untuk itu kan gitu. Jadi kita udah persiapkan terlebih dahulu, banyak sebenarnya sumbernya, bisa misal dari buku atau dari internet gitu atau ikut pelatihan online. Jadi banyak. Jadi saya selalu bilang coba kita cari dari berbagai sumber gitu. Karena dari berbagai sumber itu nanti kita juga bisa membandingkan, oh ternyata orang yang ini di pelatihan ini mereka punya pemikiran yang berbeda gitu dengan pelatihan yang lain. Jadi dari situ kita dapat pengalaman baru, kita dapat pemahaman yang lebih dalam lagi gitu dengan membandingkan sumber-sumber yang berbeda kayak gitu. Ya, selama melakukan persiapan tersebut, bagaimana cara Kakak membagi waktu dan fokus untuk persiapan OSK atau OSN dengan rutinitas di sekolah? Nah, gini, jadi ini kan saya OSN-nya ekonomi ya. Kebetulan saya dulu SMA itu milihnya IPS gitu. Jadi sebenarnya yang saya pelajari di sekolah sama yang di OSN nggak jauh berbeda gitu. Dan apa ya, untuk membagi waktu itu sebenarnya ya pintar-pintar aja kita punya jadwal sendiri, kapan meluangkan waktu untuk sekolah, kapan meluangkan waktu untuk belajar OSN juga gitu. Selama itu diatur, menurut saya bisa lah gitu, nggak akan sampai keteteran sampai gimana gitu enggak. Dan saya juga bersyukur sekolah saya mensupport. Jadi kalau misal saya butuh bantuan gitu, misal ada pelajaran sekolah yang ketinggalan gitu, saya masih bisa dibantu sama sekolah gitu. Jadi dari sekolah juga mensupport, terus dari saya sendiri juga ada jadwal gitu, kapan belajar OSN, kapan belajar buat sekolah. Jadi sebenarnya kalau diatur kita pasti bisa ngatur waktunya gitu. Selama menjalani persiapan untuk OSN itu, apakah ada kendala, Kak? Kendala yang menurut Kakak sangat besar lah. Kendala, kalau kendala pasti ada sebenarnya. Jadi apa ya, kalau kita belajar sesuatu itu mungkin Pak Sukmana juga pernah tahu ya, ada yang namanya Dunning-Kruger effect kan. Jadi pas awal-awal kita belajar kita merasa kayak, wah saya udah belajar banyak ini, pasti bisa lah kerja soal apapun gitu kan. Tapi tahu-tahu ternyata setelah belajar lebih banyak lagi, kita menyadari kalau ternyata kita nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata masih lebih luas lagi. Gitu. Apalagi ilmu yang saya pelajari, ilmu ekonomi itu luas sekali. Nggak cuma awalnya mungkin terlihat seperti gitu-gitu aja soalnya gitu kan. Tapi setelah dipelajari lebih dalam lagi, ternyata cabangnya ada banyak gitu, ada ekonomi kesehatan, ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, macam-macam gitu. Jadi tantangannya itu karena ada banyak cabangnya gitu, dan kita nggak bisa belajar tuh cuma di satu cabang aja, kita harus lihat dari berbagai perspektif juga kan, itu tantangannya mungkin di situ karena saking luasnya ilmunya gitu. Tapi kalau kita konsisten belajar terus, kita punya keinginan untuk belajar, ya itu pasti bisa dihadapi tantangan seperti itu. Jadi jangan cepat berpuas diri ya, Kak. Betul, betul. Harus terus mau belajar. Mm-mm. Selama menjalani proses sampai
OSN itu Kak sampai memperoleh medali, ada nggak sih pengalaman yang menurut Kakak menarik atau unik gitu? Selama ini ya dari OSK sampai OSN ya. Ya. Mungkin kalau menurut saya yang menarik itu justru bukan di OSN-nya kalau menurut saya, tapi perjalanannya itu. Jadi prosesnya dari awal sampai ke nasional itu. Karena saya sering kalau belajar gitu ya, belajar kalau di sekolah kan kadang mau mendekati apa? Mau mendekati lomba gitu, kita minta dispensasi kan belajar di perpustakaan gitu. Dan itu belajarnya nggak sendirian gitu. Jadi ada sama teman-teman yang lain yang dari bidang-bidang lain gitu, geografi, kimia. Jadi kita di perpustakaan ngumpul gitu, terus sharing-sharing, kamu belajar apa sih kalau di bidang ini gitu. Jadi sharing-sharing cerita-cerita gitu dari OSK sampai OSN kita bareng-bareng terus gitu kan di perpustakaan. Jadi apa ya, yang sebenarnya yang paling berkesan itu ya di situ prosesnya, terus apa bisa connect sama orang lain gitu, ikut apa ya, bersama-sama memperjuangkan medali ini gitu. Jadi sebenarnya cerita di tengah-tengah itu yang menurut saya berkesan. Oke Kak, terakhir pesan untuk peserta yang akan mengikuti KSN tahun ini dalam 1 atau 2 kata, singkat aja. 1 atau 2 kata ya, mungkin kalau untuk sekarang ya, jaga integritas sih menurut saya itu. Karena apa ya, kalau soal pemahaman materi atau belajar itu saya yakin sekarang tuh kan sumbernya udah ada banyak ya, dari internet ada, terus apalagi pada saat pandemi gini kan banyak yang mengadakan pelatihan online, itu udah banyak sekali kan, jadi gampang lah. Mungkin yang perlu diperhatikan sekarang itu ya itu jaga integritas, karena kita semua kan online kan, nanti KSK, KSP, KSN juga online ya kan. Jadi yang membedakan orang itu kan dari integritasnya gitu kan. Jadi itu yang menurut saya paling penting untuk dijaga pada saat sekarang ini, masa pandemi ini. Ya, baik Kak Matthew, terima kasih banyak telah membagi pengalamannya. Semoga cerita Kak Matthew ini bisa menginspirasi peserta yang akan mengikuti KSN tahun ini dan bisa juga menjadikan motivasi untuk mereka. Terima kasih banyak Kak Matthew atas waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Sukmana.